Halo semuanya, baik di video kali ini saya akan mempresentasikan calon skripsi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman Jamili dengan NIM 230416031, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan calon skripsi saya dengan judul Sistem Informasi, Pengolahan Data, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan berbasis web menggunakan PHP, MySQL, dan QR Code. Baik, seterusnya di sini ada latar belakangnya. Untuk bab 1 ada latar belakang, dan yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, dan yang keempat ada tujuan penelitian, dan kelima ada manfaat. Dan untuk batasan masalah, untuk rumusan masalah di sini ada 4 untuk rumusan masalah dari penelitian skripsi saya. Yang pertama yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data, pendidikan dan tenaga kependidikan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Dan untuk yang kedua, bagaimana menerapkan teknologi QR Code sebagai media identifikasi dan verifikasi data tenaga kependidikan. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mempermudah proses pengolahan, pencarian, dan pelaporan data secara efektif dan efisien. Yang keempat ada bagaimana meningkatkan keamanan dan keakurat data melalui sistem informasi berbasis web. Yang kedua, di sini ada batasan masalah. Di batasan masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang ketiga, ada sistem yang hanya digunakan untuk pengolahan data pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, misalnya ada beberapa data yang dikelola, yang misalnya ada data guru, jabatan, kependidikan, dan data kotak, dan selain sebagainya. Yang keempat, ada sistem memiliki fitur login. Untuk tampilannya nanti, tambah data, ubah data, hapus data, pencarian data, dan laporan data. Dan yang keempat, ada QR Code digunakan sebagai identitas di media verifikasi dan tenaga kependidikan. Dan yang keenam, pendidikan tidak membahas integritas dengan sistem eksternal maupun aplikasi mobile. Dan selanjutnya di sini adalah ada tujuan penelitian dari judul skripsi saya ini. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu 1. Merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data, pendidikan dan tenaga kependidikan berbasis web. Yang kedua, mempermudah proses pengolahan data, pendidikan dan tenaga kependidikan secara digital. Yang ketiga, menerapkan teknologi QR Code sebagai media identifikasi dan validasi data. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengolahan data. Yang kelima, mempermudah pembuatan laporan dan pencarian informasi secara cepat. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian dari judul skripsi saya ini, yang pertama ada yang namanya bagi instansi. Bagi instansi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, mempermudah pengolahan data pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan data. Dan yang ketiga, mempercepat proses administrasi dan pelaporan. Yang kedua ada yang namanya bagi admin. Bagi admin ini ada beberapa poin. Yang pertama, mempermudah proses input. Yang kedua, menghemat waktu pengolahan informasi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi administrasi. Yang ketiga ada bagi peneliti. Ada beberapa poin juga, yaitu menambahkan wawasan mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu pemrograman PHP, MySQL, QR Code, dan aplikasi nyata. Dan yang keempat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
dalam pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis web. Yang bab kedua di sini, untuk bab kedua dari calon skripsi saya itu ada landasan teori. Landasan teori atau teori topik penelitian dari itu teori pengolahan data pendidikan dan tenaga kerja. Yang ini dari judul skripsi saya, pengolahan data merupakan proses mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi sehingga menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam bidang pendidikan dan pengolahan data, pendidikan dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mengolah informasi mengenai guru, tenaga administrasi, jabatan, riwayat pendidikan, serta data pendukung lainnya secara terorganisir. Selanjutnya di sini ada beberapa pengolahan data, prinsip pengolahan data, yaitu yang pertama ada akurasi data, keamanan data, kemudahan akses, efisiensi pengolahan, ketersediaan informasi. Kemudian ada namanya teori sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional organisasi serta pengambilan keputusan. Untuk sistem informasi ada beberapa. Yang pertama ada hardware, ada software, database, brainword, dan prosedur dan jaringan komputer. Di sini untuk fungsi sistem informasi yaitu mengumpulkan data, mengolah data menjadi informasi, menyimpan data, menyediakan laporan, dan mendukung pengambilan keputusan. Penelitian ini, sistem informasi didukung untuk mengolah seluruh data pendidikan dan tenaga kependidikan secara terintegrasi melalui aplikasi berbasis web. Dan untuk yang selanjutnya di situ ada teori perangkat pendukung pembuatan sistem informasi. Yang pertama ada yang namanya PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. Keunggulan PHP yaitu mudah dipelajari, open source, mendukung banyak database, cepat dan fleksibel. Yang kedua ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data atau biasa disingkat dengan DBMS berbasis SQL yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah dan secara terstruktur. Untuk keunggulan MySQL ini gratis dan open source. Secara yang kedua cepat dan pengolahan data. Yang ketiga mendukung multi-user dan aman dan stabil. Dan yang ketiga ada QR code. QR code merupakan kode dua dimensi yang mampu menyimpan informasi dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan barcode biasa. Penelitian ini QR code digunakan sebagai identitas digital tenaga kependidikan yang dapat dipindai untuk mempercepat proses identifikasi dan verifikasi data. Keunggulan QR code proses secara cepat, kapasitas penyimpanan tinggi, mudah dibuat, mudah diintegrasikan secara sistem berbasis web. Dan selanjutnya di sini ada HTML. HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web sehingga informasi dapat ditampilkan melalui browser. Yang selanjutnya ada CSS. CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka sistem agar lebih menarik, rapi, dan responsif. Yang selanjutnya adalah ada JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk meningkatkan interaktivitas halaman web seperti validasi forum dan manipulasi tampilan secara dinamis. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama penelitian pertama mengenai sistem informasi administrasi sekolah berbasis web menunjukkan bahwa digitalisasi data mampu meningkatkan efisiensi pengolahan administrasi dan mempercepat penyusunan laporan dibanding metode. Lanjut yang untuk kedua, penelitian yang kedua tentang implementasi QR code pada sistem informasi kepegawaian membuktikan bahwa teknologi QR code dapat mempercepat proses identifikasi pegawai dan meningkatkan akurasi data. Penelitian ketiga, penelitian mengenai sistem informasi akademis berbasis PHP dan MySQL menunjukkan bahwa penggunaan teknologi web mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan mempermudah akses dalam data pengolahan pengguna.
Analisis penelitian data terdahulu berdasarkan berbagai penelitian tersebut, pengembangan sistem informasi pengelolaan data pendidikan dan tenaga kependidikan berbasis web menggunakan PHP, MySQL, dan QR Code memiliki relevansi yang kuat karena menggabungkan pengelola data digital dengan teknologi identifikasi modern untuk meningkatkan efektivitas administrasi. Selanjutnya di sini ada bab 3, metodologi penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian misalnya penelitian dilaksanakan pada instansi pendidikan atau sekolah yang menjadi objek penelitian khusus pada bagian administrasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pendidikan, tenaga kependidikan. Yang selanjutnya itu ada waktu penelitian. Dan untuk tabel-tabel di sini ada misalnya kegiatan, yaitu studi literatur, observasi, wawancara, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan penyusunan laporan. Dan untuk selanjutnya metode pengumpulan data, yang pertama ada observasi, wawancara, studi literatur, dan kuesioner. Untuk observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengolahan data pendidikan dan tenaga kependidikan pada instansi yang menjadi objek penelitian. Tujuannya adalah memperoleh gambaran nyata mengenai alur kerja dalam permasalahan yang dihadapi. Wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti kepala sekolah, staf administrasi, atau operator sekolah untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, studi literatur. Literatur ini dilakukan untuk mempelajari buku jurnal, ilmiah, artikel, serta referensi lain yang berkaitan dengan sistem informasi, PHP, MySQL, QR Code, dan pengolahan data pendidikan sebagai data teori dalam penelitian. Yang keempat adalah kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh masukan dari pengguna mengenai kebutuhan sistem, tingkat kemudahan penggunaan, dan kepuasan terhadap sistem yang dikembangkan. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu implementasi sistem. Implementasi basis data. Implementasi basis data dilakukan dengan membuat database menggunakan MySQL sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan pada tahap perancangan sistem basis data yang dibangun terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu tabel guru, tabel tenaga kependidikan, tabel jabatan, dan tabel pendidikan terakhir, tabel kotak, dan tabel pengguna admin. Sebagai tabel dirancang dengan struktur kolom, tipe data, dan relasi antar tabel yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar data dapat diakses dan diolah secara efisien. Yang kedua di sini ada implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak dilakukan dengan menerjemahkan rancangan antarmuka dan alur sistem ke dalam bentuk aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk sisi tampilan halaman-halaman yang dibangun pada sistem ini meliputi ada beberapa. Yang pertama halaman login, yang kedua ada halaman dashboard, yang ketiga halaman data guru, yang keempat ada halaman data tenaga kependidikan, dan yang kelima ada halaman data jabatan dan kependidikan, dan yang terakhir adalah halaman QR Code. Halaman login digunakan sebagai gerbang autentikasi bagi admin sebagai dapat mengakses sistem. Dan untuk dashboard menampilkan ringkasan informasi dan kependidikan dan tenaga kependidikan secara keseluruhan. Untuk data guru digunakan mengolah data guru meliputi tambah, ubah, hapus, dan pencarian data. Data tenaga kependidikan digunakan untuk mengolah data tenaga kependidikan secara terstruktur. Data jabatan dan pendidikan digunakan untuk mengolah riwayat jabatan dan pendidikan terakhir pegawai. Dan untuk yang terakhir adalah QR Code. Digunakan untuk membuat dan memindai kode
kode QR Code sebagai identitas digital tenaga kependidikan. Dan terakhir ada juga yang laporan, halaman laporan. Selanjutnya di sini ada implementasi antarmuka atau interface system. Antarmuka sistem dirancang agar mudah digunakan atau user friendly oleh admin maupun operator sekolah. Tampilan dibuat menggunakan kombinasi HTML dan CSS dengan data letak yang rapi, warna yang konsisten secara navigasi menu yang jelas sehingga penggunaan dapat dengan mudah berpindah antar halaman. JavaScript digunakan untuk menambah interaktivitas seperti validasi forum pada saat input dan serta notifikasi konfirmasi sebelum data disimpan dan dihapus. Selanjutnya ada implementasi fitur QR Code. Fitur QR Code ini diimplementasikan menggunakan pustaka library. Pembuat kode QR pada PHP yang menghasilkan kode QR secara otomatis berdasarkan data unik tenaga kependidikan seperti NIP dan ID pegawai. Kode QR yang dihasilkan kemudian disimpan dan dapat dicetak sebagai kartu identitas digital. Proses verifikasi dilakukan dengan memindai kode QR menggunakan kamera perangkat yang selanjutnya sistem akan mencocokkan data hasil pindah dengan data yang tersimpan pada basis data. Apabila data sesuai, sistem akan menampilkan informasi lengkap tenaga kependidikan yang bersangkutan secara otomatis, sehingga proses identifikasi dan verifikasi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan secara manual. Yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dibangun berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Metode pengujian yang dilakukan adalah pengujian black box, yaitu pengujian yang berfokus pada hasil keluaran output sistem terhadap masukan input tertentu tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Di sini ada tabel pengujian dan hasil yang diharapkan status. Untuk pengujian yaitu ada login, admin, username dan password yang benar. Yang kedua ada data guru dan tenaga pendidikan, mengubah data yang sudah ada, menghapus data, membuat kode QR Code tenaga pendidikan, dan mencetak laporan data. Berdasarkan hasil pengujian black box yang telah dilakukan terhadap seluruh fitur utama sistem data, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan data pendidikan dan tenaga kependidikan berbasis web telah berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan sehingga layak digunakan untuk membantu pengelolaan data dan kependidikan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.